Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan atau pada pembahasan sebelumnya. Jadi pada pembahasan kali ini adalah tetap kita pada pokok bahasan perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, ini jadi proses produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda itu harus berdasarkan pada daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Mulai dari pertama bahan baku, kemudian teknik produksi, dan yang ketiga adalah sumber daya manusia. Bagaimana tahapan produksi secara umum itu terbagi atas yang pertama yaitu mulai dari tahap perbahanan. Tahap perbahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Bahan yang digunakan dalam pembentukan kerajinan sangat beragam. Oleh karena itu, perlakuan terhadap bahan produksi itu pun akan menjadi berbeda-beda atau beragam. Tahap yang kedua itu adalah tahap pembentukan. Tahap pembentukan adalah tahap yang dilakukan setelah proses perbahanan selesai. Pembentukan bahan baku itu tergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produksi yang akan dibuat. Bahan berupa bahan berupa surat atau lembaran itu dapat dibentuk dengan cara digunting sesuai dengan bentuk yang diinginkan, atau dianyam, dirangkai, dan direkatkan dengan lem. Tahap yang ketiga adalah tahap perakitan. Tahap perakitan adalah proses penggabungan dari bahan dari beberapa bagian komponen untuk membentuk suatu konstruksi kerajinan hiasan yang diinginkan. Perakitan dilakukan apabila produk hiasan yang dibuat itu terdiri atas beberapa bagian. Setiap jenis bahan itu mempunyai sifat khusus dari bahan lainnya sehingga sebelum dilakukan perakitan harus mengetahui sifat dari bahan tersebut. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung, misalkan seperti lem, paku, benang tali, dan teknik sambungan tertentu. Nah, itu adalah tahap yang ketiga. Tahap yang keempat adalah tahap finishing. Ini adalah merupakan tahap akhir dari proses produksi. Finishing atau pekerjaan akhir itu merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembuatan kerajinan hiasan. Finishing akan memberikan tampilan terhadap nilai jual produk. Finishing itu dilakukan sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan. Setiap jenis kerajinan hias biasanya memiliki jenis finishing antara satu dan lainnya. Itu akan berbeda-beda tergantung dari jenis kerajinan tersebut. Nah, kemasan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kemasan untuk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan serta memberikan
kemudahan membawa dari tempat tempat produksi sehingga sampai ke konsumen. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Kemasan itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan yang melekat pada produk itu disebut dengan kemasan primer. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk, dan kemasan untuk didistribusikan itu disebut dengan kemasan tersier. Demikian untuk pertemuan kali ini, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.